Terima kasih. Dan kita memiliki 2 hari Rabu yang tertinggal di tahun ini dan kita akan sampai di akhir dari pelajaran Daniel minggu depan juga. Jadi pelajarannya adalah pelajaran kedua terakhir dan kita akan membaca, bacaan terakhir di buku Daniel, Daniel pasal 12. Minggu lalu kita berhenti di Daniel pasal 11, tapi saya ingin meminta kalian semua untuk tolong kembali dan baca pasal 11, terutama dari bagian yang kita lewatkan, yaitu ayat 16. Tapi tolong baca semuanya dan penjelasan ada di buku 5 dari buku Seri Sejarah Penebusan. Di bagian yang berjudul periode Helenistik. Jadi tolong kembali dan baca, dan isinya akan terlewat karena ini adalah sejarah, tapi ini akan begitu saja lewat karena ini sejarah tapi banyak drama, jadi sangat menyenangkan dan kita bisa melihat kalau sejarah ini adalah benar-benar penggenapan dari nubuat yang telah Allah tunjukkan pada Daniel di pasal 11. Jadi ayat 12, pasal 12 ayat 1 sampai 13, mari kita baca secara bertanggapan. Saya baca ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin yang besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap tuh selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan memilikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang-orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang yang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Dan berbahagialah orang-orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari bersama-sama. Tapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan kau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Ini adalah firman Allah. Pasal 11 ditutup dengan munculnya Antiochus keempat yang menunjukkan antikristus yang akan muncul di kitab Wahyu. Dan beberapa hal yang akan dia lakukan, tapi di pasal 11 itu adalah nubuat. Jadi ini berbicara tentang hal yang Antiochus keempat, Epiphanes, yang akan ia lakukan. Ini adalah benar-benar penghancuran, dan ia menduduki bait suci Allah, dan beberapa hal yang ia lakukan ditunjukkan kepada Daniel.
Dan di ayat 12, pasal 12 yang kita baca, kita akan fokus bagian terakhir yang berbicara tentang waktu ketika pengorbanan itu dihancurkan. Jadi ini adalah waktu apa yang dilakukan oleh Antiochus keempat. Tapi pada akhirnya ada dua nubuat yang berbicara tentang akhir zaman di buku Wahyu yang apa dilakukan oleh Antikristus, dan akan dikatakan ada 1290 hari, dan dia berbicara tentang 1335 hari. Dan dikatakan berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat. Dan kita akan melihat sejarah dari Antiochus keempat untuk mengerti apa arti dari nomor ini dan hari-hari ini. Jadi Daniel pasal 9 dan 27 kita belajar tentang Wahyu 70 minggu. Saya akan bacakan sekali lagi. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa, jadi ini adalah minggu terakhir, yaitu 7 hari yang terakhir, dan kita akan melihat 7 tahun penganiayaan 7 tahun terakhir, dan di tengah-tengah itu, di tengah minggu itu, ia akan menghentikan persembahan. Jadi seperti yang kita baca di pasal 12, sejak dihentikan korban sehari-hari, ya kan? Dan di tengah dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa dan membinasakan itu. Jadi yang pertama 1260 tambah 30 itu jumlahnya 1290 hari. Jadi apa arti dari hari itu? Itu adalah waktu penganiayaan karena apa yang dilakukan oleh Antiochus keempat. Kita telah belajar di pasal 8 tentang 2300 hari siang dan malam. Apakah kamu ingat? Saya percaya kalau kamu ingat. Saya percaya kalau kamu ingat. Ya, percaya. Kamu ingat kan? Kalau kamu nggak ingat, pujilah. Percayalah, puji kepada Allah terhadap COVID, karena sekarang ada YouTube dan kamu bisa nonton lagi. Tapi 2300 hari Antiochus keempat yang disebutkan dalam Daniel pasal 8 ayat 13 dan 14, kita melihat 2300 hari di dalam sejarah Israel. Sejak Antiochus keempat menajiskan bait suci setelah ekspedisi militernya ke Mesir. Jadi ini ada di pasal 11. Jadi saya percaya kalau kamu akan kembali dan membacanya. Ada 2 waktu ketika Antiochus keempat melakukan kampanye ke Mesir, yaitu menyerang Ptolemy di Mesir, dan ini adalah ekspedisi atau kampanye ke Mesir. Dan pada saat ia balik, ia berhenti di Yudea dan ia menajiskan bait suci di 170 sebelum Masehi. Jadi periode 2300 hari itu dimulai dari saat itu sampai pemugaran dan pemurnian bait suci pada hari ke 25 bulan 12 tahun 164 sebelum Masehi. 25 Desember tuh hari apa? Itu hari Natal kan, tapi untuk orang Yahudi itulah Hanukkah. 25 Desember dari Antiochus keempat memulai menajiskan bait suci sampai pengembaliannya dan pemugarannya, pemurniannya itu adalah 2300 hari dalam sejarah. Dan itu ada ditulis di Daniel pasal 8 ayat 13 sampai 14.
Daniel pasal 8 ayat 13-14. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi kalau kita lihat di periode 2300 hari secara lebih spesifik, itu dimulai di tanggal 27 Juni 170 sebelum Masehi. Ini adalah asal muasal dari periode ini. Ketika ia kembali dari Mesir, ia menghancurkan Israel dan menghancurkan Bait Suci. Ia pergi ke Mesir, tidak terlalu sukses. Ia sebel, lalu ia pulang dan dapat banyak pajak dan hutang yang harus ia bayar kepada Roma. Jadi ia datang ke kerajaannya dengan begitu banyak hutang yang harus ia bayar, dan ia marah dan kebenci, dan karena kesalahan ayahnya, Antiochus keempat, ketika ia lebih muda, ia harus dibawa sebagai tawanan ke Roma. Ya kan? Jadi ia harus kabur dan membuat dirinya sendiri sebagai pemimpin setelah kematian bapaknya. Jadi ia sebal dan ia marah. Jadi ia mencoba untuk mengalahkan Mesir, tapi itu gagal. Jadi saat ia kembali ke Yudea, lalu ia mengeluarkan kemarahannya kepada orang yang lemah ini di Yudea. Jadi itu yang ia lakukan. Daniel pasal 11 ayat 28. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Jadi ia menyalahkan perjanjian dan kepada jemaat Allah atas kekalahan dia. Jadi 2300 petang dan pagi itu adalah 6 tahun dan 6 bulan sesuai dengan kalender orang Yahudi. Jadi kalau dibulatkan seperti yang kita lakukan sesuai dengan penghitungan Alkitab, itu adalah 7 tahun. Jadi ini menunjukkan apa? Ia menunjukkan 7 tahun 7 tahun kesusahan yang akan ada di akhir zaman. Dan itu dibagi, dan di sini kalau di dalam ayat bacaan kita ada masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi menunjukkan 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun terakhir. 3,5 tahun pertama itu waktu ketika gereja menerima firman dan mewartakannya. Lalu 3,5 tahun terakhir itu saat gereja dianiaya secara fisik oleh antikristus dan pasukannya. Jadi kesengsaraan itu akan terjadi di 3,5 tahun terakhir di Daniel. Sejak pertengahan minggu itu mereka menghentikan pengorbanan kan. Jadi 3,5 tahun ini kalau kita baca, kita hitung sesuai dengan Alkitab, kalender orang Ibrani, itu adalah 1260 hari. Jadi 1260 hari menunjuk pada 3,5 tahun yang terakhir ketika binatang itu diberikan otoritas. Ketika Antiochus keempat mulai menjarah kuil itu, bait suci itu, dan dia mulai menyiksa jemaat Allah, memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak kudus. Jadi titik balik dalam 2300 hari itu adalah tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember tahun 167 sebelum Masehi. Antiochus keempat mendirikan kekejian dan membinasakan di bait Allah. Inilah titik ketika penganiayaan besar-besar dimulai terhadap orang Yahudi. Jadi kita harus ingat kapan dia kembali dari Mesir dan dia menjarah bait suci, itu adalah mulai dari 2300 hari, itulah tanggal
8 Desember tahun 167 sebelum Masehi. Jadi ini adalah titik balik ketika ia memaksimalkan penganiayaan, intensitas dari penganiayaan itu ada Daniel pasal 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Saya sebut ini sebagai titik balik karena ini berbicara tentang menegakkan kekejian yang membinasakan itu, dan ada 1290 hari dihitung. Jadi ada tulisan tentang 1290 hari, dan ia mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Mei 167 sebelum Masehi dan menghapuskan pengorbanan di bait suci, dan penganiayaan menjadi lebih parah, dan ia mendirikan patung Zeus di bait suci pada tanggal 8 Desember tahun yang sama. Jadi di sini ketika kekejian yang membinasakan itu ditegakkan, itu adalah saat ketika patung Zeus ditaruh di bait suci. Itu tanggal 8 Desember tahun 167 sebelum Masehi. Kamu tahu apa yang menyebabkan itu? Kita sebut itu sebagai titik balik karena ini memulai sesuatu. Ini memulai pertempuran yang dimulai oleh Yudas Makabe dan keluarganya. Mereka bilang, oh ya sudah tidak bisa lagi, sudah cukup. Jadi akhir dari 2300 hari, itu adalah 25 Desember tahun 164 sebelum Masehi. Dimulai dari Juni tanggal 27, 170 sebelum Masehi, sampai titik baliknya tanggal 8 Desember 164 sebelum Masehi, 167 sebelum Masehi, dan sampai pada akhirnya di periode tanggal 25 Desember 164 sebelum Masehi. Setelah pertempuran gerilya yang sukses oleh para pemberontak, atau kita sebut revolusi, yang dipimpin oleh keluarga dari Matatias di bawah kepemimpinan dari anak ketiga dia, Yudas Makabe, mereka memulihkan Yerusalem. Itu dari 1 Makabe pasal 4 ayat 52 sampai 57. Dikatakan tanggal 25 Kislev pada dini hari. Mereka mengambil bait sucinya, dan itu ada di 25 Desember sesuai dengan kalender matahari. Jadi 2300 hari petang dan pagi itu adalah mulai ketika kehancuran bait suci sampai pemulihannya. Dan tanggal 5 Mei tahun 167 sebelum Masehi, ini adalah saat ia menghancurkan ibadah di dalam bait suci. Sampai 25 Desember 164 sebelum Masehi, itu adalah saat pemurnian atau penyucian, itu adalah 1290 hari. Jadi untuk menyimpulkan, 1260 hari itulah saat Antiochus keempat melakukan penindasan dan penganiayaan agama dengan mengeluarkan dekret untuk menghapuskan ibadah dan menajiskan bait suci. Jadi ini adalah waktu ketika binatang atau antikristus diberikan otoritas untuk melakukan apapun yang ia inginkan terhadap bait suci dan jemaat kudusnya Allah. Dan ini akan datang. Apakah kamu siap? Apakah kamu siap? Apakah kita siap? Ini akan datang. Untuk saya pikir saya melihat sedikit bayangan sesuatu seperti ini pada saat COVID-19, ketika kita dibilang
kita tidak boleh beribadah di gereja. Dan saat saya melihat ayat ini, tentu saja kita sekarang terbiasa pada awalnya, saya sangat terkejut dan membuat saya berpikir, pada akhir zaman saat Antikristus datang dan memberitahu pada kita, jangan beribadah, kamu tidak boleh beribadah dalam Alkitab, dalam bait suci. Apakah kita siap dan berkata, oke, kita zoom aja dari rumah. Oke, oke, kita akan terbiasa. Kita harus terbangun, bersiap-siap dan terbangun di dalam doa dan dalam firman, sehingga kita tidak melakukan hal itu ketika Antikristus, setan datang mencoba untuk menghentikan kita dari beribadah. Tapi bahkan sebelum penganiayaan, penghancuran ibadah di dalam bait Allah, setan sudah mencoba untuk melakukannya. Setan sudah menaruh dalam hati kita kalau kita tidak bisa beribadah di dalam gereja, di dalam bait Allah. Jadi mari kita bersiap-siap untuk melewati dan bahkan di dalam penganiayaan kita akan berusaha, kita akan terus memberikan hidup kita. Kita berbicara tentang Habel di hari Tuhan sebelumnya yang akan mati untuk ibadah, yang memberikan hidup dia sehingga ia bisa menaikkan ibadah yang benar. Satu ibadah yang benar. Apakah kita punya iman seperti itu? 30 hari itu adalah 1260 tambah 30 itu sama dengan 1290 hari. 30 hari tambahan itu apa? Pada akhir dari 1290 hari, Yudas Makabe memperoleh kemenangan dan memulihkan bait suci. Jadi kalau kita berhenti dan menyerah pada 1260 hari, kita tidak bisa melihat hari 1290 hari ini. Tapi semoga kita bisa hidup dan melihat 1290 hari ini, karena pada akhirnya itu adalah pemulihan dan pemurnian dari bait suci. Itu adalah kemenangan dari Allah, dari Tuhan. Dan sekarang ia berkata, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Yaitu 45 hari tambahan. Sesuai dengan penghitungan ini, 1260 ditambah 45, ya kan? Setelah Antiochus keempat dikalahkan dan kehilangan Yerusalem, dia jatuh sakit dan meninggal karena penyakit misterius di mana ususnya membusuk. Dan ia mati. Ia mati pada tanggal 11 Februari tahun 163 sebelum Masehi. Jadi dari masa pengembalian dan pemurnian bait suci sampai penghakiman dari Antikristus, penghakiman dari Antiochus keempat, itu adalah 45 hari. Itu adalah hari masa pemurnian bait suci sampai kematian Antiochus keempat. Itu seperti masa Nuh yang menunggu air surut setelah air bah. Ini adalah masa dari penantian setelah kemenangan besar yang diberikan Allah kepada umatnya, sampai kejahatan itu bisa dihukum. Ini adalah saat penantian dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Ingat Nuh, untuk Nuh, kita punya chart di sini. Untuk Nuh membangun bait suci itu adalah waktu seperti 3,5 tahun yang pertama. Lalu penghakiman pada saat air bah itulah 3,5 tahun yang terakhir. Tapi setelah air bah itu juga tidak berakhir kan? Ia harus menunggu. Jadi periode menunggu itu sama seperti periode 45 hari ini yang akan membawa kita kepada 1335 hari. Sekarang kesimpulan, sudut pandang penebusan pada 1260 hari, 1290 hari, dan 1335 hari. 1260 hari.
Itulah waktu ketika antikristus menindas dan menganiaya jemaat kudus Allah. Daniel pasal 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Ini berbicara tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun. Ketika otoritas diberikan kepada binatang, kepada antikristus, dan sebagai akhirnya, ini akan merusak bangsa yang kudus itu. Wahyu pasal 14 ayat 12-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sehingga jumlah martir tercapai. Ketekunan adalah menaati perintah Allah dan iman kepada Yesus sampai akhir. Tidak menyerah dalam iman. 1290 hari, pengertian sejarah penebusannya itu adalah saat ketika Allah berperang melawan dan menghakimi kekuatan antikristus. Ini menunjukkan kepada kemenangan dari Allah dan jemaatnya. Secara historik, ini adalah masa terjadinya revolusi Makabe yang diakhiri dengan kemenangan dan pemugaran bait suci. Secara sejarah penebusan inilah waktu ketika Allah mencurahkan murka dan penghakiman ke dalam 7 cawan untuk menghakimi antikristus dan pasukan mereka. Wahyu pasal 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini adalah penghakiman cawan, itu adalah kepada orang-orang yang jahat. 1335 hari setelah kemenangan, ada tambahan 45 hari. Kenapa? Karena itulah saat Allah melemparkan antikristus ke dalam api belerang. Secara sejarah, periode ini dimulai sejak kekalahan Antiochus keempat hingga kematiannya. Secara sejarah penebusan, inilah masa ketika Allah melemparkan binatang itu ke dalam api penghakiman. Wahyu pasal 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Yesus berkata, akhir zaman akan seperti zaman Nuh. Nuh dan keluarganya mengalami masa kesusahan besar selama membangun bahtera itu. Kamu pikir kapan Nuh menghadapi masa yang paling sulit? Pada saat ia membangunnya, atau pada saat air bahnya, atau pada saat menunggu, atau saat mereka keluar dari bahtera itu? Mana yang paling sulit? Konstruksi? Masa konstruksi? Itu saat mereka menerima persekusi yang paling besar, ditunjuk-tunjuk. Orang-orang berkata, oh ya, kita berbicara tentang hal ini pada hari Minggu kemarin. Orang berkata, apa yang kamu lakukan? Ini nggak ada gunanya. 70-80 tahun dari membangun bahtera yang besar itu memerlukan begitu iman yang begitu besar. Itu waktu apa? Sesuai dengan Wahyu dan Daniel, 3,5 tahun yang pertama atau 3,5 tahun yang terakhir?
Itu periode yang kapan? Itu adalah 3,5 tahun yang pertama. Jemaat-jemaat Allah, Nuh dan anak-anaknya. Semua yang memanggil Nuh sebagai ayah. Nuh dan keluarganya akan melewati kesulitan pada masa konstruksi itu. Akan tetapi mereka yang tidak berpartisipasi dalam pembangunan itu akan melewati masa yang paling sulit kapan? Pada saat air bah kan? Mereka akan mati. Mereka akan dihancurkan. Jadi kamu ingin ada di mana? Di manakah kita? Apakah kita anak-anak dari Nuh? Apakah kita yang mengikuti Allah Bapa kita pada saat membangun bahtera itu? Saya bertanya. Saya tanya diri kita sendiri. Dan saya tanya kamu untuk bertanya pada diri kamu sendiri. Apakah kamu berpartisipasi dalam membangun bahtera itu? Apakah membangun bahtera itu sangat sulit? Itu harusnya susah kan? Apakah hidup kamu membangun bahtera itu susah? Atau apakah kamu melakukannya? Apakah kesalahan saya datang dari kesalahan saya, keinginan saya, usaha saya, saat mengambil kehendak kita sendiri, atau saat kita mencoba untuk mendapatkan keinginan kita, maka itu sangat susah untuk bekerja, maka itu sangat susah untuk hidup di dalam dunia ini, atau sangat sulit untuk hidup di dunia ini karena kamu benar-benar bagian dari pekerjaan pembangunan itu. Karena itu akan membuat begitu besar perubahan ketika air bah itu datang. Kamu mungkin menipu diri sendiri atau yang lain. Saya bagian dari tim konstruksi. Saya bagian dari pembangunan bahtera. Tapi ketika air bah datang, maka kamu akan tahu kebenaran itu. Saya tidak mencoba untuk menakuti kamu untuk melakukan pekerjaan Allah. Tapi saya lakukan itu sekarang karena saya takut. Karena itu adalah kebenaran. Yesus memberi terus mengingatkan kita kedatangan anak manusia akan seperti hari-hari Nuh. Belajar dari Nuh. Apakah kita bagian dari ini? Apakah kita bersungut-sungut, kita menangis, kita merasa susah? Apakah kita bekerja? Tapi berita baik adalah mereka yang berpartisipasi, mereka yang benar-benar yang dipersekusi ketika bersama-sama membangun bahtera itu, ketika air bah itu datang atau ketika bahtera itu selesai, maka kamu akan disembunyikan, kamu akan selamat dari air bah itu. Dan kita akan bisa melihat dan melewati 1260 hari di bawah perlindungan Allah. Dan kita akan merasakan 1290 hari yang berakhir dengan kemenangan dari Allah. Dan kita akan bisa bertahan sampai 1335 hari. Dan menerima berkat dari dunia yang baru. Langit dan bumi yang baru. Dan saya benar-benar berdoa, kamu dan saya, kita semua bisa sampai ke titik terakhir bersama dengan Allah Bapa kita. Amin. Mari kita baca 2 ayat ini dan kita selesai. Daniel pasal 12 ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi, kamu pergi sampai tiba akhir zaman. Saya berdoa ke Zion Church akan sampai ke akhir bersama dengan Bapa kita sampai titik terakhir. Dan akan masuk sampai peristirahatan terakhir dan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Wahyu pasal 21 ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Sekali lagi, saya berdoa saat kita melalui akhir dari tahun ini, semoga kita terus berlatih seperti berolahraga ya, kita berlatih untuk siap pada akhir waktu, akhir zaman. Apa yang bisa kita lakukan ketika pada tanggal 31 Desember ini adalah benar-benar hari terakhir dari hidup kita? Apakah kita siap? Apakah saya siap?
Dan kamu pikir, "Oh ya mungkin nggak mungkin." Iya, ini nggak mungkin, saya harap ini nggak benar. Tapi mari kita berlatih. Apakah apakah saya benar-benar bagian dari pembangunan Bahtera Nuh? Kalau tidak, itu harus menjadi resolusi tahun 2024. Allah, saya akan menjadi bagian dari konstruksi Bahtera Nuh. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu ini yang kamu berikan untuk bisa mengerti kalendermu, jadwalmu untuk akhir zaman. Dan Bapa, ini semakin jelas di mana kita berdiri pada hari ini. Dan Bapa, ketika waktu waktu di dalam sejarah dunia ini sesuai dengan sejarah penebusan, dibanding dengan apa yang di mana saya berada dalam waktu kerja dan iman. Semoga kita bisa mengejarnya ke tempat yang kamu izinkan dan kita bisa siap setiap hari, setiap waktu. Kamu siap untuk membawa dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, semoga kita bisa berkata, Tuhan datang, Yesus, kita siap. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Percaya kalau Engkau akan mengizinkan kita, Roh Kudus-Mu, kalau kita bisa siap melewati hari-hari kita. Kita berdoa ini semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.